Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyajian data. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah adik-adik dapat menyajikan data dalam tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, dan seterusnya. Nah, ini materi pertama kita, yakni tabel baris kolom. Kenapa dikatakan tabel baris kolom? Karena di sini ada barisnya, ada kolomnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh tabel baris kolom dan tabel seperti biasa. Di sini dapat diketahui ini merupakan data presentasi rumah tangga yang memiliki telepon rumah dan HP di Pulau Sulawesi pada tahun 2011. Nah, dari sini terlihat ya berapa persen untuk yang Sulawesi Utara, 7,23%, untuk telepon rumah HP sebesar 13,63%, dan seterusnya. Kita masuk pada tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensi adalah suatu daftar atau tabel yang sengaja ditampilkan karena satu unsur dengan unsur lainnya terdapat kesesuaian atau keterkaitan. Jika disajikan dalam contoh seperti ini merupakan tabel kontingensi 2x3. Kenapa 2x3? Karena ada dua baris dan 3 kolom. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa ternyata jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki untuk setiap kelas ya. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yakni tabel distribusi frekuensi. Jadi, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan aturan Sturges, di mana langkah pertama adalah kita menentukan rentang data, di mana rumus rentangnya adalah data atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian yang kedua, kita menentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyaknya data. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentang dibagi banyaknya data atau R dibagi K. Yang keempat, kita memilih ujung bawah kelas interval pertama, di mana ujung bawah kelas interval pertama sama dengan nilai terendah, dan seterusnya. Untuk lebih memahami aturan Sturges ini, kita bahas di contoh soal ya. Jadi misalkan kita punya 60 data, ini adalah data nilai mahasiswa, kita diminta untuk mengubahnya menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, aturan yang pertama ingat, di mana kita menghitung rentang data. Nah, rentang data tadi rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, dari sini diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 90, sedangkan nilai terendahnya adalah 42. Dengan demikian, rentangnya adalah 90 dikurangi 42 sama dengan 48. Kemudian lanjut, kita menghitung banyak kelas. Nah, banyak kelas atau kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. Karena N-nya 60 ya. Kemudian 1 tambah 3,3, nah log 60 ini sama dengan 1,8. Nah, sesuai dengan aturan penjumlahan dan perkalian, jika kita menemukan ada penjumlahan dan perkalian dalam satu operasi yang sama, maka perkalian yang harus didahulukan. Sehingga ini 3,3 kali 1,8 diperoleh 5,94, kemudian tambah 1 dapat 6,94. Nah, ini dibulatkan ya menjadi 7. Lanjut, kita menghitung panjang kelas. Panjang kelas rumusnya tadi R dibagi K. Nah, R-nya 48, hanya 7. Berarti 48 dibagi 7 dapat 6,87 atau dibulatkan menjadi 7. Kita lanjut ya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan ujung bawah kelas pertama, di mana diketahui ujung bawah kelas pertama itu sama dengan nilai terendah. Nah, nilai terendah tadi berapa? 42. Kemudian yang kedua, menentukan ujung atas kelas pertama dengan rumus nilai terendah ditambah P kurang 1 atau ujung bawah ditambah P kurang 1. P tadi 7 kan? Diganti 7, berarti 42 tambah 7 kurang 1. Nah, diselesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti 42 tambah 6 sama dengan 48. Jadi kita sudah memiliki interval kelas pertama, yakni 42 sampai 48. Begitu juga untuk yang kelas kedua ya, sehingga terbentuk seperti ini. Jadi kelas kedua dimulai dari angka 49. Nah, karena kelas pertama ditambah 6, maka kelas kedua juga ditambah 6. Berarti 49 tambah 6 dapat 55. Sehingga intervalnya adalah 49 sampai 55. Kemudian kelas ketiga mulai dari angka 56. Kemudian ditambah 6 juga sama dengan 62. Sehingga intervalnya adalah 56 sampai 62 dan seterusnya. Sampai diperoleh 7 kelas ya, sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menentukan frekuensi. Jadi frekuensi ini
Untuk kelas pertama kenapa dapat 1, kelas kedua kenapa dapat 10, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dari, ini ada data yang tadi. Untuk kelas pertama itu nilai lengkapnya adalah 42 sampai 48. Berarti kita cari angka 42 sampai 48 di data ini. Sekarang kita lihat, oh ternyata hanya satu ya. Hanya nilai 42 saja. Sehingga frekuensinya 1. Kemudian yang kedua, kelas kedua, itu rentang nilainya adalah 49 sampai 55. Kita cari di data ini ya. Ternyata kita lihat, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data untuk interval kelas kedua dan seterusnya. Jadi begitu cara untuk mencari frekuensi. Nah, ini kemudian ini jumlah dari frekuensi ini ada 60 data. Sampai sini paham? Bisa paham ya? Kita lanjut. Tabel distribusi frekuensi relatif. Rumusnya adalah FR sama dengan FI per sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai N, kemudian dikali 100%. Di mana FI adalah frekuensi kelas ke I. Kita lihat lagi di yang tadi, data tadi. Nah, FI ini adalah frekuensi masing-masing kelas. Sedangkan sigma FI adalah jumlah dari frekuensinya 60. Sehingga untuk kelas pertama diperoleh FR sama dengan 1 per 60 kali 100%. Dapat 1,67%. Kemudian kelas kedua, 10 dibagi 60 dikali 100%. Dapat 16,67%. Dan seterusnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Kita lihat dari data tadi. Sekarang kita bahas dulu untuk frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kita lihat apakah ada nilai yang kurang dari 42 dari data ini. Oh, ternyata tidak ada. Karena nilai paling rendah itu adalah 42. Makanya ini 0. Kemudian yang kedua, apakah ada nilai yang kurang dari 49? Oh, ada. Ini nilai dari kelas pertama. Frekuensinya 1. Makanya ini 1. Kemudian yang ketiga, apakah ada nilai yang kurang dari 56? Oh, ada. Kelas pertama dan kelas kedua. Sehingga dijumlahkan frekuensinya 1 ditambah 10 sama dengan 11. Dan yang selanjutnya, apakah ada yang kurang dari 63? Oh, ada. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Berarti ini tinggal frekuensinya dijumlahkan. 1 tambah 10, 11. 11 tambah 3 dapat 14. Dan seterusnya ya. Yang terakhir ini dia kurang dari 90. Kemudian yang di sini, untuk yang nilai lebih dari, apakah ada nilai yang lebih dari sama dengan 42? Karena ada tanda sama dengan di sini, berarti 42 juga masuk ya. Nah, nilai yang lebih dari sama dengan 42 itu adalah semua nilai di sini. Jadi kita lihat, ambil frekuensi ini, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 60. Dan yang kedua, apakah ada nilai yang lebih dari 48? Oh, ada. Kelas kedua sampai kelas ke-7. Jadi kecuali kelas pertama ya, sehingga itu dikurangkan 60 dikurangi 1 dapat 59. Dan begitu juga yang ini tinggal dikurangkan 59 dikurangi kelas frekuensi kelas kedua dapat 49. Yang selanjutnya 49 dikurangi dengan frekuensi kelas ketiga dapat 49. Dan seterusnya ya, terakhirnya 0. Intinya adalah, jadi perbedaan kalau kurang dari itu dia menggunakan jumlah, sedangkan kalau lebih dari dia menggunakan kurang. Kemudian untuk yang kurang dari pasti dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan n atau jumlah frekuensi. Sedangkan kalau lebih dari dimulai dari angka n atau jumlah frekuensi dan terakhirnya pasti angka 0. Jadi itu perbedaan untuk yang kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke diagram garis. Jadi diagram garis terguna untuk menggambarkan perkembangan dari suatu kegiatan yang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita lihat ini contohnya. Jadi ini data jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir dari tahun 2013-2014 sampai 2016-2017. Nah, dari sini apa yang dapat Anda peroleh? Ya, jadi ada informasi yang kita peroleh di sini ya. Oh, ternyata informasi pertama, yang merah ini perempuan, yang biru ini laki-laki. Banyaknya jumlah mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan jumlah mahasiswa laki-laki. Lihat dari sini ya, ini kisarannya 400 sampai 600.
Sedangkan untuk yang laki-laki mulai dari 100 sampai 200. Kemudian informasi kedua, untuk data laki-laki ada peningkatan sedikit dari tahun 2013 sampai tahun 2016 ini. Sedangkan untuk yang perempuan ada peningkatan yang cukup besar ya, terlihat dari garisnya yang cukup naik, tren naiknya tinggi seperti ini. Jadi itu informasi yang bisa kita dapatkan dari diagram garis. Oke, lanjut ke diagram batang. Jadi diagram batang digunakan untuk menggambarkan perbandingan dari suatu kegiatan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan data jumlah pengguna HP di Pulau Sulawesi. Nah, apa informasi yang dapat Anda dapatkan dari gambar ini? Ya, benar sekali ya. Dari gambar ini kita peroleh informasi bahwa yang pertama, pengguna tertinggi HP itu ada di Sulawesi Selatan. Ini dalam kisaran 15.000. Sedangkan yang terendah itu ada di Sulawesi Barat, yakni 10.000. Sedangkan kalau yang sama, itu ada di dua provinsi, yakni Provinsi Gorontalo itu sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi informasi-informasi ini yang cukup yang dapat kita baca dari diagram batang atau diagram-diagram yang disajikan. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai karakteristik yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Contohnya seperti ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa untuk kelas D itu lebih banyak siswanya dibandingkan kelas A, B, C. Sedangkan kelas C itu paling sedikit siswanya dibandingkan 3 kelas yang lain. Jadi itu informasi yang dapat kita peroleh dari diagram lingkaran. Nah, bagaimana cara mengubah data menjadi diagram lingkaran? Ini adalah contohnya. Jadi ini misalkan yang pertama itu bulu tangkis, itu frekuensinya ada 10. Nah, cara mencari persennya adalah caranya frekuensi dibagi dengan jumlah dikali 100. Berarti 10 dibagi 40 kali 100 dapat 25%. Nah, karena kemudian diubah untuk derajat. Kenapa harus derajat? Karena kan dalam bentuk diagram lingkaran. Satu lingkaran penuh itu dia 360 derajat. Makanya dikalikan 360 derajat. Caranya sama dengan persen. Nah, kalau persen kan dikalikan 100. Nah, kalau derajat dikalikan 360. Berarti 10 per 40 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, bagaimana untuk yang basket? Basket juga sama dengan yang tadi persen ya. Berarti 12 per 40 kali 100 sama dengan 30%. Kemudian sepak bola, 15 per 40 kali 100% dapat 37,5%. Kemudian tenis meja dapat 7,5%. Nah, total keseluruhan ini, 4 kriteria ini adalah 100%. Sekarang kita pindah ke derajat. Jadi untuk basket dapat 12 per 40 kali 360 derajat dapat 108 derajat. Kemudian untuk sepak bola, 15 per 40 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Kemudian tenis meja, 3 per 40 kali 360 derajat sama dengan 27 derajat. Nah, jumlah 4 kriteria ini atau 4 kode ini sama dengan 360 derajat. Jika digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini ya. Jadi yang merah ini bulu tangkis 25%, sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini ya. Kemudian basket itu 30%, dia sudutnya 108 derajat. Nah, ini yang warna biru. Kemudian untuk sepak bola, dia 37,5%, ini 135 derajat, yang warna orange. Sedangkan yang tenis meja 7,5% itu 27 derajat, ini yang warna hijau. Jadi begitu cara menggambar ya. Untuk menggambar diagram lingkaran ini paling bagus digunakan busur lingkaran, busur derajat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke piktogram. Nah, piktogram merupakan grafik atau gambar yang dinyatakan dengan suatu ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalkan kita mau menyatakan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka dapat digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Tingkat pendidikan adalah dari TK sampai SMA. Kemudian jumlah penduduk ini digambarkan karena dia penduduk maka digambarkan dalam bentuk orang ya atau manusia. Nah, untuk yang TK ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir ini dianggap 3 per 4 ya. Jadi nilainya 7 per 4. Nah, karena masing-masing gambar utuh itu mewakili 200 orang, jadi ini 7 3 per 4 dikalikan 200 orang, diperoleh 1.550 orang. Jadi jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya TK itu sekitar 1.550 penduduk. Kemudian SD yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diangkat setengah ya, jadi 8 per 2 setengah kali 200 juga sama dengan 1.700 orang. Kemudian SMP ada 5 setengah kali 200 orang dapat 1.100. Dan SMA juga ada 6
1.200. Nah, dari sini dapat kita oleh informasi bahwa ternyata jumlah penduduk yang paling sedikit itu ada tingkat pendidikannya SMP karena 1.100 orang. Yang paling banyak itu yang SD, 1.700 orang. Paham ya?